Alang kelemak makan ketupat, ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara dengan obrolan komunitas dan tentunya kita akan bersua bersama satu komunitas yang ada hubungan dengan tulis menulis literasi dan juga cara publikasi atau publisher ya dari sebuah petulisan dan buku bersama komunitas Kota Kata. Dan di studio sudah ada hadir yang narasumber kita 3 orang yang luar biasa di kesempatan pagi menjelang siang. Ada Heru Prasetyo selaku ketua atau koordinator dari komunitas Kota Kata. Ada Usna Roina dari adminnya Kota Kata dan satu lagi Muhammad Hidayat atau dikenal dengan Dayat ya selaku member of Kota Kata ya. Langsung baik kita bersua bersama 3 narasumber kita yang luar biasa ini ya pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, ya segar ya. Kemarin Lebaran di mana? Di rumah atau Di rumah luar kota? saja. Oke. Di rumah saja. Ini warga Palembang kalau nih? Iya, orang Palembang. Bukan kos-kosan bukan ya? Bukan. Kalau kos-kosan dewean biasanya kan. Tapi ini warga Palembang bisa berkumpul bersama anggota keluarga di pas Idul Adha. Dan tentunya teman-teman ini dimanapun pastilah ya namanya hobi nulis ya. Pasti akan menulis apapun ya untuknya. Dan Kota Kata sendiri tahun berapa tegaknya tuh? Boleh tahu Heru? Ya, di tahun 2016 tepatnya 9 Januari 2016. Ya. 2000? 2016. 2016. Jadi sekarang sudah Ya, hampir 1 dekade. iya 10 tahun. 10 tahun. Ada nggak perayaan nih kayaknya? 1 dekade ya. Ketawa kenapa Usna? Dan kalian angkatan yang pertama mungkin ya? Iya, bisa Atau dibilang. di tengah-tengah? Bisa dibilang gitu. Kalau yang foundernya kan si Kak Rizky ya, Rizky Turahman. Rizky Turahman dan beberapa teman-teman lainnya. Dan bergeraknya Kota Kata ini selain sebagai tempat curhatan para penulis ya, itu apa baik kegiatannya Ru? Jadi untuk yang rutin Wak Dola ya. Kalau untuk yang sekarang setiap Sabtu sore kita melakukan diskusi terkait cerpen yang kita buat. Jadi ada 2 cerpen yang diangkat, cerita pendek yang diangkat, satu dari anggota Kota Kata, terus dengan tema yang serupa nanti ada cerpen tambahan gitu dari penulis luar yang kita bahas juga. Nanti 2 cerpen ini kita bahas, kita kulitin satu persatu gitu di setiap baik kalimat maupun sampai akhir gitu. Nanti kita bahas terus dievaluasi untuk cerpen yang meskipun cerpen yang satunya lagi itu udah terbit masih tetap kita bahas dan evaluasi. Jadi ada masukan jadi untuk yang cerpen baik Kota Kata maupun cerpen dari luar gitu. Oke, jadi ada apa kayak apa? Bentuknya ngobrol-ngobrol gitu ya? Iya benar. Jadi di awal itu kita dimulai dengan membaca cerpen tersebut rame-rame gitu, secara gantian, baik di peserta yang datang secara gantian sampai akhir cerpen. Terus pasca dari baca cerpen kita berpikir sih sebenarnya lebih mengevaluasi, terus kita nanti kita tulis dulu apa sih yang mau kita evaluasi terhadap tulisan tersebut. Terus setelah
berpikir tersebut, baru kita lontarkan satu-satu setiap anggota diwajibkan Masukan atau lah ya. kasih masukan untuk Tapi tulisan bukan tersebut. bentuknya kritikal ya, kritiknya tulisan, kritik sastra gitu. Kritik tapi lebih ke saran yang membangun. Oke, ya. Kalau Ustaz sendiri, kenapa ikut dengan kota-kata? Awalnya ikut kota-kata itu dulunya karena suka baca kan. Awalnya baca dulu ya, bukan suka menulis baca ya. buku. Ya. Terus ya pengen sih jadi penulis. Jadi ada komunitas kota-kata nih. Jadi yang aktif dalam kepenulisan. Jadinya ikut komunitas kota-kata sekalian ingin belajar menulis. Oh gitu, udah dapat sekarang? Udah dapet karena ada bukunya sekarang. Gak mau sombong dikit nih, tidak apa-apa. Sombong untuk mengajar, ketemu mengajak yang lainnya biar lebih baik lagi. Nah itu bukunya apa tuh? Ini bukunya ada kumpulan cerpen dari Tunjukin komunitas kamera ya. kota-kata, judulnya Getah Bahasa. Ini kumpulan dari semua penulis anggota kota-kata. Oh dia kayak antologi gitu ya. Iya, ini antologi iya. bentuknya. Terus yang sebelah ini yang saat dipegang oleh Dayat, Ini sama. antologi juga. Iya, antologi semua. Jadi selama 2016 sampai dengan sekarang ini baru 3 atau berapa buku? Iya, 3 buku adalah. 3 buku yang memang asli punya antologinya anak-anak Iya, anak-anak kota-kata. kota-kata. Itu berapa penulis satu buku biasanya? Iya, kalau yang ini 12 penulis, kalau yang Yang di Dayat berapa itu? banyak ya? 21 kalau nggak salah. Banyak nih, 21. 21. Sedikit penulisnya semakin banyak yang ditulis yang ceritanya panjang ya. Lebih ke 2 cerpen kalau misalnya ya ada oke. maksimum. Ya, Jadi karena- jadi di buku itu yang kalau buku yang Getah Bahasa dan cerita lainnya itu Ya. maksimal satu penulis 2 cerpen gitu. Ya. Ada juga yang 1 cerpen. Itu harus menjadi anggota dulu, jangan ikut kompilasi itu. Iya, iya. Atau orang luar bisa ikut gak? Harus jadi anggota dulu. Gimana caranya? Mungkin Dayat nambahin. Ya, gimana jadi anggota Dayat? Kalau mau jadi anggota itu mudah sebenarnya sih, Wak. Cukup datang, ikut diskusi, sama ikut diskusi lagi. Nanti bakal dikasih dikasih ID. Ya. dianya disuruh untuk bikin cerpen. Tugas ya. Iya, jadi cerpennya itu untuk dibahas bareng-bareng. Nggak masalah cerpennya itu mau jelek atau enggak kayak gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Oke, jangan malu lah ya. Iya. Yang penting nulis. Gua nulis di status komen di media sosial udah sering deh. Iya betul. Iya. Masa nggak dibuat cerpen nggak bisa gitu. Dan hambatannya apa sih kalau menulisnya? Kalau yang berdikah mungkin gantian dari Heru dulu. Lebih ke ide terus ngerangkai tulisan tersebut adalah. Jadi kita tuh terkadang nggak fokus dengan tulisan, terkadang awalnya apa terus endingnya apa gitu. Nah itu yang lebih kendala dari kami gitu. Tapi dilatih terus kita, pokoknya kalau mau nulis kita latih terus. Tips dari saya kalau untuk penulisan lebih baik kita banyak baca buku, nanti dapat inspirasi dari buku tersebut baru bisa kita dituangkan ke tulisan gitu. Oke, jadi banyak-banyaklah mengoleksi buku lah ya. Iya. Sama baca-baca buku tadi. Ya koleksi beda, kalau baca kan enggak baca juga deh. Iya. Kalau Ustaz? Kalau kendala menulis sih Kan awalnya baca kan? Mulainya sih, Wak. Soalnya kalau apa ya, kayak Ide-ide ya. Konsep idenya awal. ada, cuman pas mengawali kalimat pertama itu loh yang agak susah memilih kata-kata yang tepat gitu supaya di awal itu udah bagus dan orang tertarik buat membacanya kan. Kalau misalnya kita tuh suka bingung nulis awalnya tuh harus gimana ya biar menarik gitu loh untuk orang terus stay baca sampai akhir gitu. Betul. Jadi ya sama kayak media sosial juga kan, buat video atau konten kreator ya. Iya, Jadi hooknya dia lah gitu. hooknya itu loh. Kalau di itunya mungkin bacaan pertama jadi awalnya. Kalau Dayat? Lebih ke konsisten. Ya. Konsisten untuk nulis. Kadang Iya, kalau kita udah lama nggak nulis itu jadi timbul rasa males kayak gitu. Dan juga jarang baca itu juga termasuk salah satu hal yang bikin kita tuh sulit untuk mencari referensi variasi-variasi tulisan. Ya. Kayak gitu kurang lebih. Tapi dari kalian bertiga ini yang mana yang paling sering menulis? Heru. Heru. Iya, selain Biasanya di-upload atau gimana? Dikirim-kirim ke kawan supaya dinilai gitu? jadi untuk yang anak kata-kata ini biasa adalah sebelum kami ada proyek nulis buku,
sebelumnya karya-karya kami juga kami kirim ke media online ataupun di media massa gitu, seperti Kompas atau Palembang Express atau gak boleh nyebut ini. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ke koran terus Iya, koran, ataupun ke yang online gitu. Oh iya ya. Ke media cetak Iya, sama, sama media elektronik. online. Ya. Tapi kalau elektronik ini kayak blog gitu ya, betul. Iya, blog juga Kalau bisa. blog punya sendiri nggak kata-kata? Punya. Tapi Cuman nggak aktif. nggak aktif lagi. Nggak aktif lagi. Iya iya. Kalau Jadi, untuk cerpen pun yang cerpenku aku masukkan ke blogku gitu Kak. Aku kan ada blog punya pribadi sendiri juga, ya aku masukin pribadi. Oke. Blognya apa? Nah ini boleh nih promosi. Blognya apa? Kalau aku untuk seluruh media sosial aku mudah Wak, adalah dicari aja di Google hashtag Jalan Heru udah muncul semua itu. Jalan baik Heru. baik blog, YouTube, Instagram seluruhnya pokoknya muncul di situ. Bukan Jalan Ninja bukan. Oke. Yang menariknya ikut kota-kata. Nah kali ini menariknya gimana? Mungkin dari Dayat dulu ya. Kan Dayat nih kayaknya apa sudah lama sekali ya ikut ya. Ya lumayan. Ya, silakan mana yang menarik ikut kota-kata. Teman-teman juga. Hal yang menarik dari kota-kata sebetulnya di situ saya dapat teman, dapat keluarga, dapat sahabat, yang dimana di situ memang benar-benar kita tuh mengungkapkan perasaan ketika lagi apa namanya, lagi diskusi itu sampai apa ya saling hina bisa kayak gitu. Tapi waktu habis dari diskusi kita kumpul-kumpul makan bareng, jadi Iya. lebih cair lagi. Itu yang bikin saya bukan makin ya sering datang. Ya. Seminggu sekali ya pertemuannya. Kalau Sebulan sekarang sekali. sebulan Oh, sekali. sebulan sekali kecil amat. Iya. Dulu sempat seminggu ya. Iya, Kopdar awal-awal namanya. itu seminggu sekali kan. Karena anggotanya lama-lama banyak yang nggak aktif. Jadi untuk konsistensi kami memutuskan untuk sebulan sekali. Paling tidak ada kegiatan dari komunitas ini. Iya, Nggak sampai benar. mati. Ya sempat vakum juga ya. Iya, sempat Iya. lumayan vakum waktu Di 2023 Covid. Iya, Covid. 2023. 2023 Dan terbawa di tahun 2023 sampai. Kayak Covid sampai 2023 tuh agak jarang ke pertemuan ya. Covid kemarin masih pertemuan tapi via Zoom gitu. Nah, 2023 enggak sama sekali. 2003 ini Baru mulai lagi. 2025 bermulai lagi. Oh. 2023 Ya aku lihat dari media sosialnya kota-kata juga bahwa ternyata mulai aktif lagi gitu. Iya, Jadi makanya sempat ini juga adalah Apa? IG-nya sempat apa? Dihack. baru terbuka sekarang. Iya 2024 mulai lagi. kami tuh bikin Instagram baru gitu karena yang lama tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, gitu, Jadi gitu. kegiatan-kegiatan yang lama kita tuh adanya di IG yang lama gitu. Iya, jadi masyarakat pengen tahu ya mungkin di media sosial tadi kan. Iya. Apapun kegiatannya. Kalau ke anak-anak sekolah itu udah sering nggak diajak gitu, diundang. Jadi waktu sebelum pandemi Mbak Dala ya, di tahun 2017, 2018, 2019 ada program menulis bersama anak SMA gitu yang difasilitasin oleh Balai Bahasa. Nah, untuk yang program tersebut sampai sekarang nggak ini lagi, nggak jalan lagi. Oh, masalahnya kendalanya izin perizinan ya. Nggak juga sih. Ada nggak yang DM di media sosial atau mungkin nanya-nanya? Kalau Anak-anak sejauh sekolah. ini sih belum ada. Soalnya kita nih terbatas dengan anggotanya kan. Karena kebanyakan anggota kita nih anggota lama. Jadi belum ada lagi anggota yang baru, terlebih lagi khususnya untuk anak-anak SMA gitu. Iya, iya. Kalau buat ngasih pembelajaran kepenulisan ke anak SMA kita tuh mau banget kan, tapi karena anggota kita tuh kebanyakan pekerja gitu kan, jadi nggak ada waktu luangnya Iya, yang jadi cuma harus- ada di weekend aja. Iya, jadi harus buat spesial day ya, libur tadi ya. Ya boleh tahu kerja semua nih? Iya, Oh keren ya. Dari awal ikut kota-kata memang ada yang sudah kerja gitu? iya kebanyakan itu mahasiswa akhir dan pekerja. Ya. Kembali ke buku antologi tadi, itu dicetak berapa banyak jumlahnya? Kalau untuk yang jadi ada 3 buku adalah ya. Satu itu impromptu, 2 baya, 3 terus Geta Basra Citra lainnya. Terus untuk yang untuk cetaknya ini sesuai request gitu. Jadi kita ada PO. Nanti yang mau pesan kita cetakin gitu. Oh pesan cetaknya. Berapa satu buku? Sekitar kalau yang ini 50.000, kalau yang ini 50.000. Enggak kena biaya ongkir ya? Enggak.
50.000 bukunya aja. Oh, pakai ongkir juga. Oh, iya. Pasti. Kalau untuk yang bayaran kita bahasa ini Iya. 60.000. Kami pun cetaknya nggak pakai penerbit mayor gitu, kita pakai penerbit indie. Oke, jadi kita dari tangan ke tangan lah ya, bukan dapat di apa namanya toko-toko buku terdekat ya. Tapi ada keinginan juga mungkin taruh di toko buku ya, Udah pasti itu. pastinya ya. Oke. Perizinannya ada gitu sih, Ada. nomor-nomor izin itu ya. Iya ada. Oke, itu yang terakhir Getah Basah. Kenapa dikasih nama Getah Basah bukunya? Jadi Ini pemilihan judul buku atau menjadi ada salah satu cerita Getah Basah? Ya benar, ada salah satu cerita yang cerpen yang cerita tentang Getah Basah. Getah Basah kan diambil dari istilah Palembang gitu adalah ya. Iya, lengket. Bukan. Apa, pelit-pelit. Iya pelit lah gitu sama cak karet lengket. Tapi ya menghasilkan duit Getah Basah. Oke, dari Getah Basah ini ada berapa cerita? Ada 18 cerita. 18 cerita. Dari 12 penulis gitu. Ada satu penulis 2 cerita, ada satu penulis 1 cerita. Dari dari covernya Getah Basah itu kebanyakan mungkin tentang etnis budaya ya, Iya, bahasa lokal gitu. lebih ke kritik, ceritanya itu mengandung kritik sosial semua, baik mental health itu, baik kritik pelecehan seksual, baik Iya. kritik kota gitu, ataupun politikal, pokoknya di sini lengkap. Lengkap ya. Tapi dengan latar di Palembang ataupun di Sumatera Selatan. Iya. Eru masuk di buku ini. Masuk semua. Kami masuk semua. Semua. Halo, Eru apa judulnya? Aku yang Getah Basahnya sama satu lagi yang Rian tak suka durian. Oh, Rian tak suka durian. Terus Husna, Bujang Lapuk sama Sungai Kedukan. dua bujang lapuk yang kedukaan. Terus Dayat Kalau dua lagi yuk. apa ya? Lupa. Tulisan Dayat lupa. Tipsani, Dego dak sih? Tipsnya dan Dego. Tipsani sama Dego. Tipsani itu tipu sana sini. Oh, singkatan. Dego. Dego itu tentang cerita Bojang Orgen. Oh, oke. Nanti kita akan ulik satu persatu dulu galau-galau ya. Dan mungkin kita bahas sendiri. Jangan diceritakan secara keseluruhan. Intinya tentang pelit ya. Ini dapat dari inspirasi mana? Kan kalau bahasa sehari-hari wak adalah ya kan kita sering dengar, kau ini Getah Basah bang, Getah Basah nian kayak gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. jadi dari situlah terinspirasi buat tulisan Getah Basah cerita. Bukan karena kawanan Getah Basah tuh kan? Iya benar, Aduh, itu iya, benar, iya. benar. Ngeritik soal sosial kawan gitu kan. Terus untuk yang cerpen yang kubuat ini bersifat eksperimental, kayak lebih ke enggak pure reality tapi kayak ada halusinasi di tokoh tersebut. Jadi orang bisa di ending cerita tersebut orang bisa menginterpretasikan sendiri apa sih maksud dari cerpen ini gitu. Yang Getah Basah. Iya yang Getah Basah. Kalau yang durian itu juga psikologi cerita ya. Bang? Iya psikologi juga itu. Story ya, Iya, psikologi. lebih ke extremely terkait pelecehan seksual terhadap anak gitu. Oh. Tapi masih berhubungan tentang orang Palembang juga, kita tersumsel juga gitu. Iya, ada yang apa durian tadi ya. Iya. Oke. Kalau Usna, Cerpen Husna di dalam buku ini ada 2, Bujang Lapuk sama Sungai Kedukan. Nah, yang Bujang Lapuk itu membahas tentang pedofilia. Kenapa dia nggak nikah-nikah? Seringkali society kita kan menganggap kalau nggak nikah-nikah, kalau cowok dibilangnya bujang lapuk, kalau cewek perawan tua gitu kan. Nah, itu kan pasti ada alasannya. Jadi Husna angkat cerita tersebut menjadi cerpen. Kalau untuk Sungai Kedukan sendiri, karena di daerah Kedukan itu kan banyak anak-anak yang suka yang ngelem, lem lima aibon gitu kan. Kedukan 50. Di mana? Di ini Tengah Buntung. Hah? Oh, Tengah Buntung di Dekat situ ya. Tengah Buntung, tapi belum daerah Tengah Buntung gitu kan. Oke. Nah, Memang tempat tinggalnya Usna? dekat tapi Kok nggak di tahu situ. data itu? Jadi karena banyak anak-anak yang suka ngisep lem aibon gitu kan, jadi Husna angkat cerita tersebut. Iyalah ya. Jadi ada solusi ya di dalam cerita itu? Nggak ada sih karena ceritanya tragis. Tragis semua kebanyakan. Iya. Oke, selanjutnya dari Dayat ada 2 cerita tadi. Iya, Tipu Tipsani sama Dego. tipu sana sini. Iya, Tipsani itu fenomena yang kita tuh sering dapat SMS kalau zaman dulu kan. Iya. Yang SMS-nya tuh mama minta pulsa. Mm. Nah, ini yang sistem telepon Iya. yang nipu-nipu tuh. Iya. Ini biasanya kan fenomenanya tuh sering terjadi tuh
ke di Sumsel ada tuh di bagian Oki. Oke, dan saya sebutkan lah daerahnya. Ya. Berarti banyak lah ya itu. Iya. Ya, terus selanjutnya. Kalau yang Dego itu tentang ceritanya bujang organ. Bujang organ yang wajahnya itu mirip beruk, pengen punya pacar. Oke. Rata-rata cerita saya itu banyak yang temanya itu tragedi komedi. Oke. Tapi kritikan semua kebanyakan yang kalian buat ya. Iya benar. Tidak ada yang menghibur gitu atau mengangkat Palembang gitu ya. Ini lebih banyak Atau Lebih ke mengangkat tragedi Sumsel. sih. Mengangkat Sumsel dengan ya pariwisatanya enggak ada. Sejauh ini belum. Mungkin kita bisa Aku coba pikir nanti mungkin. aku pikir Sungai Kedukan itu dari story sejarah ternyata. Dalamnya tentang masyarakat di sana gitu. Jadi disclaimer adalah ya jangan tertipu dengan sampulnya. Sampul kan bagus putih gitu Iya. ya. Tapi tulisannya kritik sosial semua. Iya, bekerut kita bacanya. Memang konsep cerpen ini bermacam-macam temanya. Kalau dipelajari dalam kota-kata sendiri. Iya beragam. Ada yang romance, ada yang cerpen anak-anak, terus ada cerpen yang tadi yang sastra itu lebih ke kritik sosial gitu ya. Kalau misal populer dia tentang kalau sekali baca aja gitu selesai gitu. Kalau untuk kami ini lebih fokus ke yang lebih ke kritik sosial yang diangkat Oke. di masyarakat itu. Dipilih cerpen memang untuk kota-kata atau ada yang pernah buat novel? Kalau novel itu Kak Kiki yang bikin. Kalau kita kayaknya belum ada deh. Bukan di konsep untuk cerpen semua penulisannya. Memang Iya. agak ringkas. lebih ya. fokus Lebih Dipilih. ke cerpen. Dan satu mungkin bisa ditaruh di media ya. Iya. Karena kalau masuk media dapat duit tidak? Iya, kalau Udah pernah dapat belum? tapi kalau media massa dapat sih. Ya, Sama pernah- media online juga dapat. Pernah kalian dapat sekali dua kali? Pernah dapat. Hah? Pernah ada. Nyicip. Nah, Nyicip. ya kalau zaman saya sekolah dulu mungkin kalau kalau ada tulisan kita dibiayai gitu dikasih dana. Iya, tapi kami nggak fokus ke ini. Asal Kalau ada- tayang aja. Iya, asal tayang terus kalau misalnya dapat oke, alhamdulillah dapat nggak apa-apa. Kan terus juga sama ya. Iya. Tapi kalau misalnya suatu saat ada beberapa di antara kami kayak misalnya Kak Rizky Turam atau Wendy Permana yang sudah bukunya di nasional gitu kan, kan udah meskipun masih tetap sebagai hobi gitu ya, tapi kan menghasilkan gitu kan. ya. Oke. Jadi dari tiga-tiganya semua pernah masuk media, walaupun lokal atau belum? Kalau udah, Sudah pernah. sekali dua kali pernah. Iya. Kalau sudah, Nasional juga. nasional ya. Oke. Bagaimana rasanya? Ini usahakan pancing kok masuk ke media juga. Bagaimana rasanya? Heru? Seneng gitu lah kayak misalnya Bangga. terus kayak dihargai Di gitu. TV enggak? Dibingkai enggak? Pasti lah dia. Karena kan kan. Iya. Tapi infonya aku sama dia juga mantan pacar gitu ya. Jadi Oh. kalau soal di media masa itu untuk apa namanya ngirim karya itu udah sering. Sering ya. Oke ya. Bukan kan wartawan? Bukan. Mantan pelajaran kalau sama dia. Iya, bukan langsung jadi wartawan. Oke, dulu kita bakal balik lagi sesi 2 dan kita akan kupas mengenai bagaimana kota-kata berletak di Palembang, Sumatera Selatan bisa jaringan. Kita tanya apakah bisa punya cabang atau jaringan di daerah lainnya atau ganti nama tapi tetap dalam jaringan. Yang pastinya kita akan tanya-tanya mengenai mereka dan mana caranya. Mungkin dulu kita pengen belajar nulis juga dengan mereka ini luar biasa sekali. Tanya-tanya kapan baik kalau temuannya, kopdarnya sehingga baca bersua langsung bersama ketiga narasumber kita. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Dikit-dikit Aida, Japonian si Aida. Dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulau. Ayo santai begitu, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, Japonian si Aida. Dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiket, jauh get-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah.
juga cak itu. Payo santai begitu, apa dia yang dikeluhkan. Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, mek nyuruh Aida pulang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, kembali dengan program obrolan komunitas bersama komunitas Kota Kata. Dari kata menjadi karya, membangun literasi melalui menulis. Bersama 3 narasumber kita ada Heru Prasetyo, Husna Roina, dan juga ada Muhammad Hidayat ya. Dan tadi di sesi pertama kita ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana kegiatan mereka dan bagaimana Kota Kata. Masih tetap tentang Kota Kata, dan untuk keanggotaannya sekarang tinggal berapa, Heru? Kalau untuk sekarang yang aktif sekitar 8 sampai 10 orang. 8-10 orang. Yang datang terus gitu ya di setiap kami kumpul. Kalau untuk yang sebelum itu banyak bener sampai 45 kalau dihitungin gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah ya Mau rame nggak? boleh. Nanti saya bantu. Mbak Dala datang ya. Saya akan cari teman-teman yang mau nulis tadi. Siap. Siapa tahu kan. Tapi sudah rame aku tinggal gitu. Minimal regenerasi, tapi ada kemauan regenerasi ya. Nah ini admin yang mungkin bisa, mungkin banyak yang sudah DM atau tanya-tanya. Kalau nanya-nanya tuh ada gitu kan, tapi pas datang mereka nggak datang gitu, cuma nanya aja Gitu. sejauh ini Iya, sih. iya. Pengen tahu aja tapi. Iya. Pengen tahu aja, kayak penasaran aja gitu awalnya. Ya. Kalau di Kota Kata sendiri, sistem kekeluargaannya erat nggak? Mungkin ada kemungkinan ada yang ulang tahun atau yang sedekahan bisa datang gitu. Biasanya sih kalau ada yang nikahan Nikahan, kan, ya. kita pasti datang gitu. Kan nggak terlalu banyak kan, 12 orang gitu. gimana. Rame-rame. Biasanya udah lama juga sih, udah hampir 10 tahun kan berteman, masa nggak datang gitu ya. Iya. Tadi berapa yang buku terakhir penulisnya? 12 penulis. 12 penulis. Dan itu yang sekarang masih aktif ya. Ada yang aktif, ada yang enggak juga. Ya. Oke, kalau kita masuk Kota Kata sendiri, ingin membuat mungkin di tempat lain, boleh nggak? Mungkin di kayak Agung atau di Banyuasin kok. Oh boleh banget. Sudah ada belum yang sudah jaringan gitu? Belum ada. Cabang ya jatuhnya. Cabang ya. Bukan nama Kalau Kota ada Kata. yang mau menginisiasi di kota lain, boleh sih, Iya ya. dipersilahkan. Misalnya terinspirasi buat Kota Kata. Siapa tahu pendengar ini kalau pas lagi dengar di mobil, ini bagus nih, pengen buat. Karena kalau jaringan sudah kuat kan, teman-teman, apalagi Riki Rahman ini kan udah banyak dikenal orang gitu. Ya. Dan bagaimana keadaan Riki sekarang?
Sekarang masih sekolah ya? Iya, S3 dia di Oh. Jogja. Oke. Tapi tetap memantau teman-temannya di Palembang. Masih tetap. Oke. Selain Rifki, ada yang diseniorkan? Wendy mana? Wendy siapa Wendy? Wendy itu kalau sekarang Dosen juga? bukan Guru. guru Hmm. guru di Linggau kalau sekarang. Oh, penulis juga. Iya. Pernah ketemu kemarin ya? Iya, Iya, sebelumnya juga banyak juga tulisan dia yang skala nasional. Oh. Oke. Skala nasional ya. Iya. Oke, dulu pengen bergabung kayaknya ada berang-dering ya, tapi suaranya kecil. Silakan di 0711351656 ya untuk penelpon yang mungkin hobi menulis, hobi karya sastra, sehingga bisa bertanya langsung bersama 3 narasumber kita di kesempatan pagi ini. Jadi selain Ricky, Wendy, ada lagi yang mungkin masih selalu bertemu atau juga mantau dari jauh? Menjadikan semangat. Nggak ada 2 orang ya. Dan untuk menulis ini biasanya cari idenya kemana dulu? Selain dengan orang-orang di sekitar. Sama tadi yang baca itu kan. Jadi aku ada ini adalah ada kalimat gitu ya. Ya. Orang yang menulis itu sudah pasti membaca. Sedangkan orang yang baca belum tentu menulis gitu. Oke, jadi harus kuat-kuat baca. Ya, kuat-kuatin. Iya, tapi kalau yang keadaan sosial kan ya kita sendiri yang tahu kan. Iya, benar. Ya, sekarang lagi apa di Palembang. Berita-berita viral itu bisa kan dijadikan ide untuk menulis gitu kan. Kritik-kritik ke pemerintah, kritik-kritik ke masyarakat gitu kan. Atau yang ke kota, ke provinsi itu bisa dijadikan tulisan. Dan kita juga kan di bawah naungan tulisan fiksi gitu ya. Iya, Jadi iya. meskipun kita kritik juga kan nggak bisa di Iya, iya, soalnya itu kan fiksi, itu kan fiksi, ya. hayalan semua. Iya. Hanya menarik adalah yang ada berceritanya deh. Iya, Iya, benar-benar. Kalau kita buat naratifnya bentuk di apa argumen tak apa, pasti kan Iya, kali ini kan enggak. Pasti tahu nih permasalahan siapa. Utang? Ada Iya. idenya? Biasanya kebanyakan dari baca buku juga kan, dari lihat lingkungan sekitar gitu, masalah-masalah yang ada di kehidupan itu bisa dijadikan ide sih. Iya, kalau ya? Iya, sama. Lebih ke ini kalau saya tuh lebih ke kalau lihat orang di sekitar ditulis di catatan kecil di HP, nanti banyak tuh baru digabungin jadi satu cerita. Oke, solusi. Ya, nggak apa-apa setiap hari ditulis yang random aja, misalnya ada orang apa kayak gitu kita tulis, Iya. atau ada orang yang kita suka kita Tulis. matikan di cerpen, ya nggak apa-apa juga. Iya. Jadi kayak stand up adalah keresahan yang diangkat, kita tulis sih, pas kan disebutkan gitu. Iya, Kita tulis benar. gitu. Kalau nggak suka ini nama sih, Pak. Nama orang lain tapi sifatnya aja. Oh, gitu. iya. Entah dicongkak semua Iya. gitu. Untuk mengakhiri tulisan, biasanya saking enaknya nulis tuh, tapi ide terakhir kadang buntu ya. Bingung nggak bagaimana solusinya? Biasanya kalau dari Henry, Nah, kalau itu kalau kita matikan toko utama sih. kalau tidak ada itu. Saya sih paling sering. Kayak tadi kan kita ngomong pernah, Pak. Kalau butuh matikan toko utama. Iya. Kalau aku lebih ke kalau kita misalkan film festival gitu adalah Iya, ya, iya. lebih ke ini buat di akhir itu biarlah pembaca yang menginterpretasikan apa sih maksud penulis ini mau ke zaman mana ke sini biar yang buat gitu. Soal aku lebih ke eksperimental gitu. Eksperimental. Yang lebih ke hayalan halisan. Jadi kalau jangankan membaca, setelah membaca pasti akan membayangkan. ya, membayangkan terus berpikir juga. Iya. Apa sih maksud cerita ini Iya. mau dibawa mana gitu Iya. kan. Lebih kalau misalnya gitu. Iya, kalau di kami itu adalah absurd sama abstrak. Ah, Iya, iya. kalau di seni yang lain absurd sama abstrak gitu. Jadi ketika ada 2 hal yang sukses dalam pementasan teater drama. Yang pertama dia membawa pesan yang bagus. Yang kedua memang tidak ada pesan sama sekali. Endingnya bingung kan. Jadi sampai rumah bingung mikir apa gitu yang nonton tadi. Tapi juga baca gitu. Ya. Kalau Ustaz sendiri lagi mana ke realita atau realita gitu? Ada absurd. Biasanya sih lebih ke realita aja. Ya, realita. Sesuai dengan keadaan lingkungan lah. Ya, pagi hari membuka pintu menyiram bunga gitu. Iya. Gitu ya. Realita itu kan kalau dia nggak diharuskan bangun pagi langsung sarapan. Tapi biasa juga kadang kalau imajinasi lagi tinggi ya udah dibikin sesuai dengan keinginan aja. Agak beda dikit. Betul. Kalau ya? Kalau saya tuh lebih sering ke tragisnya, realis tapi tragis endingnya. Jadi tidak ada yang tokoh utama itu hidupnya bahagia. Harus entah itu mati kalau tidak gila. Oh, karena faktor dulu soalnya. Bisa jadi. Jadi pada kami ada batas sendiri kalau realis, kalau Ya. realis, kalau Iya. tragis. Tragis. Jadi khas gitu. Iya, 12 beda-beda. Oh, gitu. Yang komedi masuk komedi sakit ya? Iya, tragedi komedi. Bagi komedi ya. Oh, oke. Contohnya yang pernah dibuat di buku, yang pernah dibuat yang dari semua tulisan yang saya buat. Ada nggak cerita yang paling mengenal sampai sekarang? Yang menarik, lakukan masterpiece ya? Apa ya, Digo mungkin. Digo. Digo itu tentang apa namanya, laki-laki yang tinggal di dusun pengen punya pacar, wajahnya mirip baru, lalu semua keluarganya itu mati satu persatu dengan tragis. Ada yang neneknya kecebur, kayak gitu, ada orang tuanya ya disuruh babi. Oh, Iya, mati. mati semuanya mati seluruh keluarga dan tinggal hidup sendiri. Oh, menarik. Dan terakhir juga tragis. Kalau dibuat bagus nih. Kalau yang jadi masterpiece-nya? Bukan pada di buku ini apa? Bujang lapuk. Bukan. Bujang lapuk. Kalau di luar bujang, ya tulisan dari awal mungkin, Ada sih itu pas pertama aku yang dari tulis. buku kan? Mungkin merasa ragu untuk bukan. Ada gadis penyendiri dan menjaga hutan. Ini aku tulis fantasi sih. Oh, Ini baru banget baru cerita. belajar nulis sebenarnya. Ada awal-awalnya, Iya. bukunya tuh kuning. Lamunan. Itu dalam Jadi mas, Yang dimuat di Suara Express. Oke. Judulnya Pegawai yang Pernah Mukanya itu. itu kenapa tuh? Sarkasme tentang pegawai kecerikatan itu. Dan Gambar. endingnya bukan. Oh, iya. Jadi endingnya itu muka itu cahaya yang buat semua pegawai itu. Oh ini yang bukan. Kayak dapat negara di muka itu. Absurd. Surrealis pokoknya. Oke. Yang kapan kalian menikmati menulis atau kapan kalian mungkin merasa puas dengan tulisan? Kita dia kalau misalnya udah dimuat di meja
media, tapi juga ada yang nggak di media tapi yang di orang kita pembaca tapi dibaca terus gitu yang bagus. Ucapan durian itu. Rame ya. Lanjut pengen saya baca. Kita mau. Kirimnya kali ini. Iya, Iya, nulis satu yang cerita nama saya. Kalau ini pada saat nulis bukan hasil karya. Kalau Yang ada kan orang pernah nulis tapi agak susah ya kali idomu. Nah, ini pada saat nikmati lancar belum nulis sampai selesai gitu. Ada nggak? ya saat ide itu keluar langsung nulis lancar dan langsung jadi itu sih, tapi nggak pernah langsung jadi sih. Jadi nggak satu hari ya, dua Ya hari. bisa 2 hari 3 hari atau seminggu bisa Oh, kan. satu lembar tutup nih. Ya bisa Ngobrol dulu kawan. buat nyari ide gitu kan. Kalau ada ya? Waktu yang paling tepat itu kalau Hah? kita udah fokus sama karakternya, apalagi ada orang yang kita suka tadi, jadi ketika lagi tulis itu ya kita sebisa mungkin bikin ya makin sakit gitu cerita itu, dan itu kenikmatannya gitu. Agak Sakit juga ya. Pembalasan terbaik gitu kan tulisan. Tapi belum orang tulisan ya. Ternyata dia boleh. Benar. kan ada kutipan janganlah kamu menyakiti seorang penulis, kata tadi dalam tulisannya. Ya, itu. Ya, tadi suasana yang bisa membuat kita nyaman ya. Nah, kalau tempat mungkin di mana ya Pak nyaman? Di rumah, di kamar, atau di tempat kami, kedai, Tempat mungkin di rumah, tapi enak juga di luar kalau misalnya nggak ada teman sama sekali, tempat yang asing kita tulis sendiri itu lebih fokus. di hutan ya. Bisa di kuburan. Iya, lagi kan ceritanya kuburan. Bisa. Kalau Di rumah sih. di rumah, di kamar ya. Iya, Jadi asal jangan ada banyak suara. Biasanya kalau banyak suara tuh mulai gitu kan. Ya ya. Kalau Kalau aku saat traveling gua adalah kalau di Saat dia ya, benar. ya, rasa Iya, benar. Jadi banyak ide dari sampai di rumah di kamar baru kita kain. Oke. Kalian berkendaraan motor atau naik angkot atau bagaimana? Iya, Motor betul. semua. Pernah nggak pengalaman naik kendaraan sepeda motor di luar? Iya, di luar. Iya. Jadi gimana? Berarti dulu dekat. Seperti dulu di minimarket gitu tulis. Stop dulu ya. Oh, pernah dia? Sering. Jadi stop dulu ya. Ya, so, cari Sama gitu. Aku juga main. Kami soalnya di not habit ini semua tulisan. Iya, iya. Partisipasi tulis. Oh, langsung berhenti ya. Sekarang nggak langsung motor lagi. Iya sih, aku juga. Padahal bonceng kan. Sampai tujuan baru. Baru, tapi kan lupa kan. Sudah nah, apa ya gitu. Dan itu memang hal yang baik lah yang bisa berhenti sebentar atau minimal di voice atau di note gitu. Ya, direkam ya apa yang menjadi kisi-kisi yang akan digarap di tulisan. Oke, harapan untuk kata-kata dan juga anak muda kita. Silakan. Ya, kalau harapan untuk kata-kata depannya adalah semoga nanti ada organisasi gitu ya. Nggak kami aja yang angkatan awal-awal gitu melanjutkan nanti. Bukan ketua, Ya, angkatan apa 10. Semoga ada organisasi gitu yang kami jadi terus sudah ini 6 Januari 2026 ini kan 2026 kan satu dekade, semoga tetap terus ada kata-kata untuk menghiasin literasi di Kota Palembang. Asna? Sama. Sama sih, lebih ke harapan anak-anak muda tertarik bergabung dengan kota-kata gitu, buat apa ya, belajar menulis sama-sama bareng kita. Walaupun baru kan, yang namanya menulis kan proses ya, nggak Ya. bisa langsung jadi bagus gitu kan. Jadi mari kita belajar sama-sama gitu. Oke. Ya, sama. ya harapannya sama, semoga ada regenerasi lagi, dan juga harapannya jangan ada lagi anggapan bahwa sastra itu mengerikan, Ya. sastra itu menakutkan. Apalagi sudah masuk sekolah sekarang kan? Iya. Sastra masuk sekolah kan dari SD udah jadi sastra. Oke. Tapi ada keinginan untuk buat acara besar ya? Ada mungkin ada planning. Kalau untuk saat ini kita konsisten dulu aja Bu, adalah untuk kumpulkan konsisten dulu. Udah tuh nextnya kalau misal udah konsistensi selama setahun, nanti ada proyek buku lagi gitu yang kita Oke. mau kami buat gitu. Kayak belajar menulis ada nggak? Gitu? Belajar menulis Untuk belum. orang pemula. Untuk proker ke depannya belum ada dulu. Belum ya. Soalnya sebelum juga udah sering kan dilakukan program menulis gitu ya. Tapi lihat animonya juga, kita kan misalnya animo tinggi, misalnya yang datang di kota-kota juga tinggi, baru kita mau selesaikan untuk apa namanya menulis tersebut. Oke. Terima kasih Heru, Husna, dan juga Dayat yang sudah bergabung bersama kita di program obrolan komunitas. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menginspirasi, dan semoga banyak yang ikut yang dalam kegiatan kata-kata, baik jadi anggota atau hanya ikut membaca hasil karya dari kata-kata sendiri. Dan sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan, sampai tahun nanti kita culik satu-satu, kita ajak ngobrol. Dan di sini ada namanya kayak sastra gitu, rubrik sastra, tapi belum terjalankan dengan maksimal. Sahabat tak bisa nanti kita kupas cerita dari Husna, cerita dari Heru atau dari Dayat atau teman-teman yang ada di kata-kata. Ya. Nah, ini nyari hari pun juga susah. Iya, kami 1 minggu bisa ya. Iya, tapi cuma di hari Acara Jepu. Kalau malam bisa. Oh, bisa oke. izin soalnya. Kalau malam bisa ya? Iya. Ya, nanti kita buat kita agenda mungkin ya, kalau enggak tahun ini tahun depan atau ya untuknya apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor, kita cukup sampai sini program acara Sriwijaya Siang ya. Dan Sriwijaya Pagi. Setelah ini ada Sriwijaya Siang yang bersama rekan Ilham, dan pastinya tetaplah di Propat dari Palembang ya. Semoga menjadi hiburan dan inspirasi bagi Rodo Galau. Sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata